Hi, good morning kids. How are you? I hope you stay happy and healthy. Welcome back to IPA class again with Miss Utari. So, are you ready to learn something new with me? Ready? Yes, let's go. So, you know what the topic for today? Yes, tema 8 subtema 3. Alright, yaitu kita akan belajar mengenai apa perbedaan antara gaya dan gerak. Apakah kalian tahu apa perbedaan antara gaya dan gerak? Belum? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Check it out. Hi kids, welcome back to IPA class again with Miss Utari. So today we are going to learn about tema 8 subtema 3 tentang perbedaan antara gaya dan gerak. Masihkah kalian ingat apa itu gaya? Yaps, kita sudah belajar di pertemuan kita sebelumnya. Gaya merupakan suatu dorongan ataupun tarikan yang kita dapat berikan terhadap suatu benda. Dan apakah itu gerak? Ada yang tahu? Belum? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi di slide berikut ini, apakah kalian tahu perbedaan gaya dan gerak? Nah, karena gaya sudah kalian pelajari, tentunya kalian tahu apa itu gaya. Ya, setiap hal yang misalkan kalian berikan gaya otot terhadap suatu benda, maka benda itu dapat bergerak atau dapat berpindah posisinya. Nah, itulah yang disebut dengan gaya kids. Gaya itu dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang disebut dengan gaya dorong ataupun daya tarik. Tapi gaya berupa tarikan ataupun dorongan. Dan apakah gerak itu? Nah, jadi sebelum kita mulai, kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama dapat membedakan antara gaya dan gerak. Yang kedua dapat mengetahui hubungan antara gaya dan gerak. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Hari ini kita akan belajar pertama, yaitu tentang perbedaan gaya dan gerak. Gambar A dan gambar B, bisakah kalian lihat perbedaannya? Ya, sangat jelas. Gambar A lebih kendur ya kids ya. Gaya tariknya kemudian tarikan yang diberikan, kemudian yang di gambar B tarikannya lebih kencang. Nah, jenis gaya apakah yang diberikan pada gambar tersebut? Masihkah kalian ingat? Kemudian yang kedua, gambar manakah yang dapat melemparkan batu lebih jauh? Mengapa? Apa alasan kalian? Silakan kalian siapkan jawaban kalian dan kita akan diskusikan nanti saat virtual class. Kemudian, ternyata gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Atau pada intinya adalah ketika benda itu bergerak, benda itu akan berpindah, dia bisa menjauhi dari pusat gaya ataupun mendekati pusat dari gaya. Seperti contoh misalkan, kalian menendang suatu bola, gaya apakah yang kalian berikan? Yaps, benar. Ketika kalian memberikan suatu gaya otot, kalian menendang bola tersebut akan berpindah posisinya. Semisalkan kalian menendang dari titik A ke titik B, itulah yang disebut dengan gerak. Sedangkan gaya yang kalian berikan disebut dengan gaya otot. Nah, kalian lihat kembali di gambar yang pertama dan gambar kedua. Nah, di sini ada beberapa orang anak yang sedang melakukan suatu kegiatan, di mana gambar pertama mereka melompat. Nah, ketika melompat tersebut mereka memerlukan suatu gaya dan mereka dapat berpindah tempat atau bergerak. Kemudian gambar yang kedua juga sama kids, sedang mendribble bola atau memantulkan bola. Ketika ingin memantulkan bola, mereka juga memerlukan suatu gaya dan gaya tersebut dapat membuat bola tersebut bergerak. Nah, sampai di sini apakah kalian paham apa itu gaya dan apa itu gerak? Paham ya kids ya? Oke. Kemudian, apa hubungan antara gaya dan gerak? Tahukah kalian gambar peristiwa apakah ini? Ya, di slide sebelumnya juga sudah ada ya kids ya. Ini merupakan salah satu tradisi atau tontonan tradisional yang ada di Indonesia yang menggunakan sapi. Tentunya di sini ya kids ya, ada hewan sapi. Tahukah kalian apa nama kegiatan tersebut? Yaps, namanya merupakan pertunjukan karapan sapi yang biasanya dilakukan di Pulau Madura, Jawa Timur. Nah, jadi ketika melakukan kegiatan tersebut, seseorang ini juga harus memerlukan gaya untuk menggerakkan sapi, dan sapi kalau ingin bergerak juga memerlukan suatu gaya. Ketika sapi itu bergerak, maka mereka akan dapat berpindah atau mereka dapat bergerak.
Nah, jadi gaya itu tidak dapat kita lihat secara langsung kids, tetapi geraknya yang dapat kita lihat. Ketika kita melakukan suatu gaya, kita dapat mengubah benda tersebut menjadi bergerak, seperti contohnya. Dan gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda kids. Yang pertama, jika benda itu diam bisa berubah menjadi bergerak, benda yang bergerak bisa menjadi diam, dan benda yang dapat berubah bentuknya. Seperti eksperimen kita sebelumnya. Nah, kalian sudah melakukan eksperimen yaitu bowling botol. Di sana kalian dapat mengamati jenis gaya yang kalian gunakan, kemudian pengaruh gaya yang kalian berikan terhadap bola dan terhadap botol tersebut. Adakah yang benar menjawab? Jadi jawabannya seperti ini kids. Ketika kalian eksperimen bowling botol, gaya yang kalian berikan di sana adalah pertama gaya otot tentunya ketika kalian menggelindingkan bola. Yang kedua yaitu gaya gravitasi ketika bola kalian terjatuh, dan yang ketiga adalah gaya pegas. Atau di sana ternyata ada 4 gaya kids. Satu lagi adalah gaya gesek. Pada saat apa Miss Utari? Pada saat bola itu menggelinding. Bola bergesekan dengan lantai kalian atau alas meja kalian. Nah, kemudian apa pengaruh gaya tersebut yang saya berikan terhadap suatu benda? Benarkah dapat mengubah kedudukan suatu benda? Benarkah dapat membuat suatu benda dapat bergerak? Benar. Ketika kalian memberikan gaya otot, bola tersebut dapat bergerak ya kids ya. Kemudian ketika bola itu mengenai botol yang awalnya berdiri, yang awalnya diam, dia bisa bergerak atau terjatuh. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham apa hubungan antara gaya dan gerak? Oke, sudah. Okay, that's all kids about my presentation. I think enough for today. Thank you so much. See you on my virtual class. See you kids. Alright, what do you think about my presentation before? Do you understand? Yes, thank you so much. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai perbedaan antara gaya dan gerak. Gaya yang kalian sudah pelajari ada 6 ya kids ya, jangan dilupakan. Yang pertama ada gaya gesek, gaya pegas, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Seluruh gaya tersebut dapat mempengaruhi keadaan dari suatu benda. Contoh, awalnya benda diam bisa menjadi bergerak, benda bergerak bisa menjadi diam, dan dapat merubah bentuk dari benda tersebut. Sedangkan gerak, apa itu gerak? Gerak adalah suatu usaha yang kita lakukan terhadap suatu benda sehingga benda itu dapat berpindah posisinya atau mengubah posisi dari benda tersebut. Bagaimana? Mengapa bisa terjadi gerak Miss Utari? Karena kita memberikan suatu gaya. Gaya itu dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Contoh, ketika kalian menendang suatu bola dari titik A ke titik B. Jika kalian menendang dari titik A dengan tendangan yang lemah, mungkin saja bola itu tidak sampai ke titik B. Gaya apa yang kalian gunakan? Yes, gaya otot. Tetapi ketika kalian menggunakan gaya otot di sini dalam menendang bola itu dengan kekuatan yang lebih, maka bola itu bisa saja sampai ke titik B atau bahkan lewat dari titik B. Bagaimana? Apakah kalian paham perbedaan antar gaya dan gerak? Yes, okay, thank you so much. I think enough for my explanation for today kids. If you have some question, please ask Miss Utari on my virtual class. See you on my virtual class. Bye-bye.